Selamat malam masyarakat sekalian. Kali ini kita akan membahas terkait pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan upaya yang disusun secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang mendorong peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Sementara itu, Ki Hajar Dewantara di tahun 1994 pernah berkata, menurutnya, pendidikan sejak usia dini seperti pada masa taman indria atau bisa dikatakan sebagai playgroup ya, sangat penting karena pada fase itu anak mulai dikenalkan pada kebudayaan sekaligus belajar menempatkan dirinya dalam kebudayaan tersebut. Kita nggak perlu mengambil data dari OECD, PISA, dan sebagainya untuk membahas problematika pendidikan di Indonesia. Cukup mengamati di sekitar maupun mengamati di media sosial untuk menemukan urgensi pendidikan di Indonesia. Seperti halnya kemarin, saya melihat media sosial ada pelajar SMP di Buleleng itu tidak bisa membaca. Itu cukup sangat lucu ya untuk pendidikan di Indonesia. Saya melihat reels di media sosial, baik itu di platform TikTok maupun di reels IG ya. Banyak anak-anak yang tidak bisa berhitung, meskipun itu dengan hitungan-hitungan dasar, yakni perkalian, pembagian. 2 kali 3 berapa ya kak? Coba dihitung 2 kali 3 berapa kak? Aku gak ngerti kak. Oh gak ngerti. Bahkan mereka juga tidak tahu nama ibu kota Indonesia gitu, atau singkatan-singkatan daerah-daerah, misalnya daerah istimewa Jakarta gitu. Pembangunan manusia dan ekonomi ibarat jembatan yang menghubungkan potensi individu sebagai input ke produktivitas ekonomi sebagai output. Berbagai krisis muncul karena masih banyak orang yang gagal dalam mengolah informasi, keputusan, dan interaksi sosial. Misal pada waktu demonstrasi 25 Agustus kemarin, banyak orang yang gagal untuk menanggapi informasi tersebut. Banyak pihak satu menyalahkan pihak lainnya menyalahkan pihak lainnya juga. Tugas siapa untuk membangun ini semua? Dan siapa yang berhak disalahkan untuk problematika ini? Mungkin di sini kita tidak fokus untuk mencari siapa yang salah dan fokus untuk mencari siapa yang menangani hal tersebut. Karena pendidikan sejatinya kewajiban kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Teori human capital yang ditulis oleh Gray Becker mengatakan, jika output pendidikan tidak sesuai permintaan pasar, maka fungsi investasi pendidikan tidak optimal. Di tingkat nasional, pendidikan merupakan pilar utama pembangunan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan global. Tanpa pendidikan yang kuat, Indonesia berisiko tertinggal dalam daya saing, baik di bidang teknologi, ekonomi, maupun budaya. Khususnya di kota saya, yakni di kota Pasuruan, urgensi pendidikan semakin nyata ketika dikaitkan dengan tingginya angka pengangguran lulusan SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Banyak lulusan yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja lokal. Kenapa masih bisa terjadi seperti itu? Meskipun angka partisipasi sekolah Pasuruan hampir menyamai angka partisipasi Provinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan pentingnya kualitas guru, relevansi kurikulum, serta ketersediaan fasilitas pendidikan. Tanpa pembenahan serius, pendidikan khususnya di kota Pasuruan berpotensi menghasilkan generasi yang memiliki ijazah tetapi kesulitan bersaing di dunia kerja. Studi kasus bisa kita ambil dari sekolah-sekolah maupun kampus di kota Pasuruan ya. Kita ambil dari kampus A. Di kampus tersebut setiap tahunnya mencetak ratusan lulusan calon guru, tetapi suplai atau sekolah
tidak membutuhkan guru sebanyak itu. Mereka tidak menghitung banyaknya buyer dan supplier yang dikeluarkan. Kenapa masih belum ada revisi atau evaluasi sampai sekarang? Pendidikan Pasuruan bukan hanya tentang berbagai fasilitas, tetapi juga memperkuat keterlibatan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Karena mendidik anak berarti membangun masa depan kota. Jika pendidikan dibenahi sejak dini, maka Pasuruan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia, berdaya saing, dan siap membangun kotanya yang lebih maju. Sekian, terima kasih.